Shalom semuanya. Wah, saya lihat Pak Yudi. Wah, sudah kembali dari Surabaya menjalani lembah kekelaman beberapa bulan. Dan Tuhan sudah menolong. Ebenezer sampai di sini Tuhan telah menolong. Dan saya percaya Tuhan akan lanjutkan pertolongannya terus ya. Bapak Ibu, hari ini saya banyak bersyukur ya tentunya ya, tiap hari tentunya. Tapi hari ini saya bersyukur karena buat saya kebahagiaan yang paling besar itu bukan menerima berkat materi yang besar ya. Saya bisa terbesar loh ya. Saya senang sih terima berkat materi, saya senang. Tapi bukan bahagia terbesar buat saya. Buat saya kebahagiaan terbesar bukan karena misalnya dapat posisi yang bagus misalnya. Tapi buat saya saudaraku dapat posisi juga bagus ya. Tapi bukan berkat terbesar. Tapi buat saya berkat terbesar adalah ketika saya bersama keluarga saya bersama-sama bisa melayani Tuhan. Itu buat saya the greatest blessing from God. Ya, hari ini saya bisa sharing firman Tuhan. Nanti sebentar lagi istri saya akan melanjutkan. Dan tadi yang mimpin pujian itu putra saya. Dan juga yang jadi salah satu singer itu putri saya yang bungsu. Anak saya yang kedua yang di Amerika pun bersama menantu saya, mereka melayani Tuhan juga. Saudara, wah kalau saya mau bilang ini berkat yang terbesar ya. Nah begini, saya firman Tuhan nanti ini akan dijelaskan isi saya lebih dalam lagi. Ya, tetapi begini, kalau saudara membaca Alkitab, tolong perhatikan baik-baik. Karena saya ngomong soal teologinya dulu. Bukan karena saya dosen sekolah Alkitab, tapi ini penting untuk pemahaman prinsip-prinsip kebenaran. Begini. Banyak teologi-teologi di luar membangun keyakinan teologisnya itu pada kondisi manusia yang jatuh dalam dosa. Saya kasih contoh begini. Kalau saudara membaca Alkitab, ada 4 tema besar di dalam Alkitab. Ingat baik-baik ya, ada 4 tema besar. Tema besar yang pertama itu namanya penciptaan manusia dan alam semesta. Kejadian pasal 1, kejadian pasal 2. Sepakat ya? Ya orang gak sekolah Alkitab udah ngerti lah ini ya gitu ya. Jadi memang pertama penciptaan. Ya, manusia pertama Adam dan Hawa dan alam semesta. Yang kedua, tema besar yang kedua adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Betul gak? Itu kejadian pasal ketiga dan seterusnya. Ya, Adam Hawa jatuh dalam dosa. Dibujuk oleh si ular itu Lucifer. Tema besar yang ketiga Alkitab adalah, nah ini, yang disebut penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ya, sepakat ya? Setelah jatuh ditebus dong, dipulihkan kembali seperti posisi sebelum jatuh dalam dosa. Tema besar yang keempat, ingat baik-baik ya, itulah kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi kita. Bahkan juga ada kemuliaan yang akan datang. Kita akan terima mahkota. Kita akan memerintah bersama Yesus dan banyak hal hebat. Oke, saya ulangi lagi. Ya, yang pertama tema besar Alkitab apa? Kejatuhan, penciptaan alam semesta dan manusia. Kedua, kejatuhan manusia dalam dosa. Ketiga, penebusan oleh karya Yesus Kristus. Dan keempat, kemuliaan yang disediakan Tuhan. Gampang-gampangannya, kalau mahasiswa sih saya suruh mereka lengkap tadi. Kalau buat kita sederhana. 4 besar, tema 4 besar. 1, penciptaan. 2, kejatuhan. 3, penebusan. 4, kemuliaan. Ulangi, 1, 2, 3. Pertama, penciptaan. 2, kejatuhan. 3, penebusan. 4, kemuliaan. Nah, perhatikan begini, ini pentingnya di sini. Banyak teologi di luar sana, mereka membangun keyakinan teologinya dari kejatuhan manusia dalam dosa. Sehingga manusia disebut tidak layaklah, penuh kelemahan, dikuasai daging dan sebagainya. Memandang manusia itu tanda petik hina dina. Muncullah paham-paham seperti Anda lihat Platonisme, Neoplatonisme. Kalau saudara suka baca buku filsafat Anda tahu itu. Ketidakberdayaan manusia. Tapi dengar saudara, teologi kerajaan Allah yang kita yakini di gereja kita ini, kita membangun fondasi teologinya dari sejak kapan? Penciptaan manusia dan penciptaan alam semesta sebelum manusia jatuh dalam dosa. Sampai di sini sudah paham? Sehingga kita selalu
mendasarkan back to the original purpose, kembali kepada maksud awal. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Ini yang penting sekali. Sebelum jatuh dalam dosa, begini. Pentingnya begini. Keluarga merupakan institusi pertama yang Tuhan buat di planet bumi ini. Dan keluarga itu pula dibentuk pertama kali oleh Tuhan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Jadi saudara bersama-sama saya akan mengajak bersama istri saya sebentar. Lihat perspektif yang Tuhan rencanakan bahwa keluarga saudara seharusnya mengalami hal yang luar biasa. Mengalami kebahagiaan, mengalami kegenapan janji-janji Tuhan. Bukan seperti yang digambarkan di luar sana. Di mana keluarga hancur, di mana keluarga jatuh dalam dosa. Itu bukan rencana Allah. Rencana Tuhan ini sebelumnya. Bukankah Kejadian 1 ayat 28. Pertama kali Tuhan membuat manusia dan menciptakan satu institusi yang disebut keluarga. Itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tuhan berkata Allah memberkati mereka. Memberkati suami istri. Memberkati keluarga. Dengar saudaraku. Berkat sudah datang duluan seharusnya. Saudara harus mengerti ini. Kalau sudah ngerti prinsip ini, hidupmu tidak melulu mengejar berkat materi melulu. Sampai akhirnya saudaraku, kita lupa Tuhan. Kita justru oleh karena berkat itu mengejarnya, kita halalkan segala cara dan kita jatuh dalam dosa. Padahal sebelumnya Tuhan menyediakan berkat sebelum kita jatuh. Manusia belum jatuh dalam dosa. Berkat sudah disediakan lebih dulu oleh Tuhan. Berkat ini apa? Berkat ini adalah kemampuan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Mampu untuk apa? Mampu melakukan tugas-tugas yang diberikan untuk keluarga. Apa itu? Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah. Jadi saudara, mari kita lihat sesuai dengan pandangan kebenaran yang kita yakini. Bahwa rencana Tuhan buat keluarga saudara adalah rencana yang indah. Bukan rencana kejatuhan. Bukan rencana kehancuran. Tapi keluarga saudara diberkati. Supaya saudara dimampukan oleh Tuhan. Untuk melakukan apa? Untuk saudara berbuah. Be fruitful. Multiply. Replenish the earth. Subdue it. And then to have dominion. Lalu kemudian bisa menguasai fasilitas bumi yang disediakan Tuhan kepada setiap keluarga. Saudara mau lanjut lagi? Saya panggil istri saya. Dalam 5 jawatan, saya ini golongan penginjil. Kalau dia golongan guru. Jadi kalau jelaskan lebih detail daripada saya. Kalau saya ngomong gambaran umumnya, dia gambaran kecilnya, detailnya. Ya, silakan sayangku. Oke, shalom semuanya. Nah, Bapak Ibu, ini kan minggu terakhir di bulan Juni yang seharusnya tema kita masih Fruitful Disciples. Tapi berhubung di awal bulan ada Pak Arifin, ada Pak Frankie, ada Bu Magda, yang saya pikir sudah cukup untuk bicara Fruitful Disciple. Jadi saya curi start nih Bapak Ibu. Saya ambil materi bulan depan Family Worship. Karena apa? Karena nanti bulan depan itu juga ada, karena bulan depan saya tidak dapat giliran. Bulan depan ada Pak Victor Daud Faraknimela tanggal 5. Jadi datang ya. Beliau adalah kakak rohani Pak Roni. Beliau adalah menggembalakan di Belanda tapi akan datang ke Indonesia. Terus kemudian tanggal 12-nya akan ada Pak Antonius Sitompul dan Bu Anggi Hapsari. Itu adalah psikiater yang cukup dikenal di Jakarta ini. Itu beliau adalah putrinya dari Pak Dwijo Saputro. Minggu ketiga akan ada Pak Timotius Arifin, minggu keempat Pak Roni. Jadi saya nggak berkesempatan lagi di bulan depan bicara Family Worship. Jadi saya curi start. Oke, kita lanjut aja Bapak Ibu ya. Langsung aja, next kan. Yuk kita baca perlahan ya Bapak Ibu ya, sama-sama. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, sebentar, seperti biasa pelajaran. Di sini Yosua bukan bilang gini, tetapi jika kamu anggap baik. Tapi firman Tuhan, kalau kamu anggap tidak baik, bahasa King James-nya dikatakan, if you see, melihat ini evil. Jadi karena memang pada dasarnya orang Israel itu kecenderungannya tidak takut akan Tuhan, tidak menyembah kepada Tuhan. Makanya Yosua bilang, kalau kamu anggap tidak baik nih. Karena mereka pandangannya nggak baik selalu aja. Untuk beribadah kepada Tuhan, nah yuk baca sama-sama. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah.
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami sekarang. Jadi di setiap tempat orang Israel itu berhenti, dan dengan Allah-Allah mereka sebelumnya, Israel itu selalu terpaut hatinya dengan Allah-Allah mereka. Hatinya tuh tidak mau terpaut kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan, tetapi, yuk sama-sama kita baca yang keras, 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya garis merahin 3 Bapak Ibu. Allah orang Amori, karena ini zaman dulu memang mereka berhala, dirupakan patung. Tapi zaman now kita juga punya berhala-berhala kita sendiri. Yang kemudian bicara aku dan seisi rumahku, sekeluarga, dan baru dikatakan beribadah. Next kan. Nah, kita lihat dulu nih Allah-Allah bangsa lain. Raja-raja Amori dalam peperangan Yosua yang paling terkenal adalah 5 raja, yaitu Raja Yerusalem Adonisedek, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, Raja Eglon. Nah, 5 raja ya Bapak Ibu ya. Tapi dikatakan lagi kitab Yosua juga menyebut Sihon dan Og sebagai raja orang Amori yang telah dikalahkan sebelumnya. Ini yang justru 2 raja terkuat ya Bapak Ibu ya. Jadi total yang paling sering dihitung dalam konteks Yosua itu ada 7 raja orang Amori. Tapi sebelumnya di sungai Efrat mereka pun juga ikut menyembah Allah-Allahnya orang asing. Oke, lanjutkan lagi. Nah, dewa-dewa bangsa-bangsa yang disembah orang Israel itu diantaranya adalah ada Baal, Asitoret, Molok, Kamos, Mikom, Dagon, dan lain-lain. Di mana dewa-dewa itu melambangkan ada dewa perang, dewa hujan, dewa petir, dewa cinta, dewa kesuburan, dan lain-lain. Kemarin itu Daniel, Lim sempat ke rumah main-main dan nginep gitu ya. Dia ceritain kepada kami dewa-dewa Yunani Bapak Ibu. Yang ini Zeus punya menikah sama ini, punya anak ini, dewa ini kawin sama ini, punya anak ini, dewa petir lah, kemudian dewa messenger lah, dewa laut Poseidon lah, macam-macam dia sebutin dewa-dewanya. Kalau Hercules kan dewa Hermes. Hermes itu dewa messenger katanya. Saya enggak catat di sini karena nanti terlalu banyak sudah saya tulis tapi akhirnya saya bilangin. Next kan kita belajar sekarang ya. Yang pertama Dewi Asitoret. Kenapa saya tulis Dewi Asitoret? Kita belajar. Dewi Asitoret ini Dewi cinta dan kesuburan. Bapak Ibu bisa melihat ya dari gambarnya, saya bukan mau vulgar atau porno, tapi memang ini kenyataannya. Kesuburannya di sini bukan kesuburan pertanian, tapi kesuburan dalam menghasilkan anak. Karena apa? Orang zaman dulu itu berpikir kebanggaannya, kesuksesannya itu kalau banyak anak. Gitu ya. Makanya orang zaman dahulu takut banget kalau dianggap mandul gitu ya. Nah, kemudian dewa Milkom atau Molok. Dewa ini dewa kekejian di mana ritualnya pengorbanan anak. Bapak Ibu coba lihat gambar yang saya sajikan ini. Itu adalah dewanya mereka dibikin yang besar patungnya, kemudian dibakar dengan api. Bentuk dewanya mereka tuh seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang dipersembahkan itu bayi-bayi. Dan bayi tersebut usianya adalah newborn sampai 6 minggu. Bayi tersebut ini patungnya dipanasin dulu. Bayi tersebut dalam kondisi hidup. Sama orang ditaruh di atas tangannya dewa yang kayak gini. Bayi tersebut akan teriak-teriak menangis kepanasan. Di mana orang-orang tersebut nextkan aja. Oh no, enggak apa-apa di sini aja. Di mana orang-orang tersebut di sekeliling dewanya, mereka harus meniupkan musik-musik, melakukan musik-musik yang harus mengalahkan tangisan dari bayi itu. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, betapa sadisnya. Itu bayi matinya mati kepanggang loh. Dan perlahan-lahan. Karena apa sih kalau kita belajar pada dasarnya mereka menyembah itu semua? Karena pada dasarnya manusia itu ketakutan. Takut apa sih? Mereka takut kekeringan, mereka takut kelaparan, mereka takut dianggap gagal, mereka takut tidak punya anak, dianggap semuanya itu adalah ketakutan. Sehingga mereka melakukan harapan mereka kesuburan, harapan punya anak, harapan menang perang, harapan semuanya itu dirupakan dalam dewa yang dirupakan dalam patung. Itu semua harapan-harapan manusia zaman itu, di mana memang pengetahuannya belum maju. Jadi ini harapan mereka diwujudkan ini semua.
Dan yang lebih parahnya Bapak Ibu, Salomo ini firman Tuhan berkata dia raja yang paling berhikmat. Dan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan pun sudah menampakkan diri kepada Salomo 2 kali dulu dalam hidupnya. Tapi kita lihat Salomo, baca sama-sama. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, bayangin. Dewi orang Sidon dan mengikuti Milkom Bapak Ibu, dewa kekejian sembahan orang Amon. Salomo Bapak Ibu bayangin, begitu hebatnya, begitu pinternya dia melakukan ritual ini Bapak Ibu. Padahal dia ketemu Tuhan yang menjamin semua kehidupannya, yang menjamin semua keamanan, yang menjamin semuanya luar biasa Bapak Ibu. Next kan lagi kita akan melihat. Bahkan ada 2 raja Israel yang mengorbankan anaknya untuk dewa Milkom tadi. Yang pertama Ahaz, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja Israel. Bapak Ibu betapa sedihnya Tuhan ya. Tuhan tuh sudah nebus mereka, dikeluarkanlah mereka dari perbudakan di Mesir, dituntunnya mereka. Tapi masih aja mereka bertindak bodoh. Di situ dikatakan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Dan Manasye ini, kalau kita lihat Manasye ini anaknya Raja Hizkia. Hizkia itu adalah yang pada waktu Nabi Yesaya datang bilang kepada dia, kamu akan mati. Dia minta sama Tuhan perpanjangan umur. Tuhan kasih bonus 15 tahun. Di masa hidupnya 15 tahun itulah dia punya anak Manasye. Bahkan saya berani berkata Manasye adalah salah satu raja terjahat di Israel. Karena firman Tuhan berkata dia memenuhi Israel dari ujung ke ujung dengan darah orang yang tak bersalah. Manasye ini pula firman Tuhan berkata ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Raja loh Bapak Ibu, anaknya dipersembahkan. Bapak Ibu bisa lihat gambarnya ini lebih jelas. Mereka harus memberikan bunyi-bunyian mengalahkan tangis bayi itu. Next kan selanjutnya. Juga ada dewa Baal. Dewa Baal ini dewa hujan, dewa petir, dewa yang mengendalikan pertanian. Dewa Dagon itu dewa kesuburan, tapi dia juga menguasai pertanian Bapak Ibu ya. Next kan lagi kita akan belajar. Nah sekarang zaman now nih kita lihat. Zaman berlalu. Generasi demi generasi berganti, pada dasarnya ketakutan dan cinta manusia pada dunia itu tetap sama. Takutnya, harapannya sama, bentuknya berbeda. Bapak Ibu lihat ya, dulu kita menganggap bodoh ya mereka, mempersembahkan anak ke dalam api. Tapi zaman now, apakah kamu tidak menganggap bodoh kalau kamu matamu juling di depan pornografi? Ingat, memang beda, tapi pada dasarnya penyembahanmu sama Bapak Ibu. Oke ya, berlalu generasi demi generasi berganti, pada dasarnya ketakutan dan cinta manusia pada dunia tetap sama. Takut gagal, takut miskin, takut penyakit, dan cinta uang, cinta seks. Intinya apa? Dosa. Seperti tadi Pak Roni bilang, jadi pertama itu adalah penciptaan, kemudian kejatuhan dalam dosa. Intinya apa? Dosa Bapak Ibu. Kemudian budaya pun bergeser, bahkan terjadi perubahan signifikan. Kebutuhan bukan hanya fisik saja, tapi zaman now berubah aktualisasi diri, kebanggaan, kesehatan mental, dan lain-lain. Dan cinta dan ketakutan akan dunia bukan dirupakan dewa atau patung lagi, tapi pada hal-hal yang modern. Dan kita lihat sekarang keadaan zaman now, apakah yang terjadi nih Bapak Ibu. Next kan. Nah ini yang terkini 26 Juni 2026 IHSG menurun, terpuruk dan rupiah melemah. Sudah senang nih saya rupiah mulai menguat karena bagaimanapun juga masih ada ninggal anak di sana, cucu 3 di sana. Masih ada hubungannya saya dengan US dollar Bapak Ibu. Tapi apakah yang terjadi mendekati 18.000 lagi? Dan apakah yang terjadi ekonom UGM ungkap resiko besar bagi ekonomi Indonesia. Next kan. Nanti di akhir cerita saya akan menutup kesaksian Bu Mei yang terbaru. Tapi kenapa saya kaitkan ini? Karena kembali lagi ketakutan manusia kepada keamanan. Ini yang baru terjadi di Paniai Bapak Ibu ya. Ini apa Bapak Ibu ya, KKB kembali berulah di Intan Jaya, seorang pekerja jalan meninggal dunia ditembak. Nanti saya tutup cerita kisah terakhirnya.
di mana Bu Mei kan selalu terhubung sama Pak Roni ya. Jadi setiap kali ada apa-apa, Pak kantor polisi diserang lagi, kantor polisi dekat dengan gereja. Jadi kalau ada apa-apa itu jadi sasaran apa? Peluru nyasar Bapak Ibu ya. Next kan lagi ini bicara keamanan, ya sama seperti zaman dulu mereka juga cari keamanan. Barusan Venezuela mengalami gempa bumi, 900 lebih orang meninggal dan diperkirakan masih sekitar 5.000 orang yang missing ya. Mixing 50.000 di sini dikatakan. Next kan lagi. Nah, akhirnya kalau zaman dulu mereka pertolongannya cari patung, cari dewa berupa patung-patung. Tapi sekarang berubah, beda lagi, pinjol Bapak Ibu. Jadi gini loh, kita jangan punya pola pikir gini, bodoh ya orang zaman dulu, kok nyembahnya patung, dewa-dewa, bodoh. Nah, kamu nggak berpikir, kita sekarang gimana? Benar bukan? Kita sekarang akhirnya larinya ke pinjol. Pelan-pelan ya, saya giring Bapak Ibu pelan-pelan semuanya kepada family worship. Nah nanti ya, daftar pinjol ilegal dan investasi ilegal per akhir April 2026 diperkirakan itu ada terdiri dari 953 entitas ilegal dan semuanya lah pinjol, judol semuanya. Bertriliun-triliun nih Bapak Ibu. Dan tidak sedikit loh bunuh diri. Next kan lagi kita akan belajar lagi ya. Nah ini yang lagi seru-serunya, yang penyuka drakor Bapak Ibu termasuk kami penyuka drakor. Yang lagi heboh itu kan yang judulnya Teach You a Lesson. Nah mau kalah ini Bapak Gembala ini Bapak Ibu ya, sebentar saya permisi minum dulu. Nah akhirnya yang terjadi itu apa Bapak Ibu? Idol. Sebentar, kemarin itu yang war ticket itu yang orang Taiwan, FC. Waktu itu saya lagi pergi kemana ya, itu bilang war ticket, FC, war ticket. Ada satu rekan kami Bapak Ibu, kalau bicara FC berarti kan bicara di luar milenial kan, yang sudah emak-emak lah ya, kan zamannya gitu ya, itu ada oma-oma Bapak Ibu, rambutnya sudah putih, pasang di Instagramnya dengan bangganya dia jauh duduknya di tribun padahal. Tapi dia dengan bangganya berlatar belakang FC padahal jauh banget. Itu idol zaman now. Kalau kita mengatakan bodoh lu ya, zaman dulu lu nyembah patung, zaman now kamu sama aja. Kamu relain berwar-war itu tadi, beli tiket maksud saya ya. Nah itu bicara apa? Idol, pornografi zaman now, game online, narkoba, gila konten, sampai rela bahaya-bahaya. Termasuk oplas zaman now, oplas itu apa sih? Operasi plastik. Bahkan sampai ada orang saking kecanduan operasi plastik, ini cowok loh ya, dia kepingin jadi Ken. Tahu kalau cewek kan Barbie. Cowoknya Barbie itu namanya Ken. Itu sampai operasi oplas 48 kali. Gara-gara ketagihan oplas, kepingin aktualisasi diri. Itulah bentuk zaman now. Oke. Next kan. Nah ini loh dia Bapak Ibu. Dari zaman dulu sampai sekarang itu seharusnya sama Bapak Ibu. Yuk kita baca bersama-sama ayat dalam 1 Raja-Raja 11. Ini siapa? Salomo. Oke. Maka kita bilang permisi kata maaf. A foolish wise man. Seorang bijaksana penuh hikmat yang bodoh. Baca yuk. Janganlah kamu bergaul dengan mereka, Tuhan sudah bilang dari awal. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan. Kalau zaman dulu oke patung, zaman now firman Tuhan juga berkata kamu jangan bergaul sama mereka, jangan julid-julid Bapak Ibu. Jangan iseng-iseng, nanti kamu akan kecondong hatimu ke sana. Gitu ya, yang zaman now sudah ya saya tampilkan tadi pornografi dan lain-lain dan semuanya. Sebab sesungguhnya baca lagi mereka sudah ya mencondongkan hatimu. Mencondongkan hati itu menyimpang, berbelok, menyesatkan. Kamu tuh kalau julid-julid Bapak Ibu ya, tadinya cuma pikir julid-julid tapi tanpa sadar. Kamu itu mulai berbelok loh. Cuman iseng kok. Pornografi cuma lihat sebentar, ngintip aja, habis itu langsung aku tutup. Sekali kamu julid, kamu ketangkep.
Nah, firman Tuhan apa? Lanjutkan lagi. Hati Salomo telah baca yang keras Bapak Ibu, terpaut kepada mereka dengan cinta. Cintanya udah serong Bapak Ibu. Ya, hatinya terpaut dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Benar-benar hidupnya sudah jauh menyimpang. Terus istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Oke, next kan lagi kita akan belajar. Makanya Yesus di dalam perjanjian baru, itu ini yang dia ajarkan. Baca, karena itu aku berkata kepadamu, ini dia. Jangan khawatir. Ingat ya, selalu saya ulang, zaman dulu dan zaman now itu sama. Mereka tuh melakukan itu karena basicnya mereka takut. Kan takut tak punya anak, takut gagal, takut panen gagal, takut kalah perang. Jangan khawatir, sama-sama lagi. Akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan ataupun minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Semua itu bicara apa? Makan, minum, tubuh, cari keamanan, cari semuanya. Akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, ini kata Yesus Bapak Ibu, baca lagi. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah kan? Itu tadi yang saya jelaskan. Yang Amon, Sikom, dan bla 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 semuanya. Tetapi firman Tuhan berkata, Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya ini. Sebentar, saya kasih perbandingan Bapak Ibu. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan, mereka punya Allah. Maka dikatakan mereka yang tidak mengenal Allah. Tetapi Yesus ngomong, akan tetapi bukan lagi Allahnya aja, tapi Bapa. Berarti bedanya? Kalau Bapa itu, apa sih yang kamu butuh, Jos? Jodoh. Ada suara, enggak ada orang, di mana itu ya? Apa sih yang, maka firman Tuhan bilang bukan lagi Bapa, bukan lagi Allah, akan tetapi, keren Bapak Ibu, keren banget, Bapak. Maka firman Tuhan bilang, Bapak yang di bumi ini, masakan sih ada yang minta roti kok dikasih batu. Karena Bapak itu tahu yang terbaik. Saya punya cucu 3, di mana nanti minggu depan kami ke sana Bapak Ibu ya. Aduh, udah pikiran ini bawa itu. Cucu saya itu lagi demen-demennya pesawat Bapak Ibu. Cucu saya seusiaan sama cucunya Pak Yusa. Bapak Ibu, saya bilang sama TVP, Mama kalau capek badan, healingnya Mama apa? Buka Shopee, beli apa Bapak Ibu? Beli pesawat buat cucu. Itu murah-murah di Indonesia. Ma, pesawat di sini $10 cuman kecil. Hah, mahal amat, Mama beliin. Di sini 13.000, saya bilang gitu. Tahu saya beli berapa? 18. 18, tapi belum dirangkai. Gabus Bapak Ibu. Apa? Kalau bahasa Indonesianya, styrofoam. Karena apa sih? Karena saya tahu cucu saya suka pesawat. Wah, saya itu sampai cari yang jenis ini. Saya cari dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Karena apa? Saya omanya mau memberi yang terbaik. Maka, aduh Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini mah keren abis. Akan tetapi Bapakmu yang di surga itu tahu, kamu butuh apa? Kamu butuh makan, kamu duitmu pas-pasan, kamu butuh apa? Kamu butuh minum, kamu lagi stres, kamu lagi apa? Bukan hanya Allah loh sekarang Bapak Ibu, tapi ketika kamu membutuhkan itu semuanya, Tuhan bilang Bapakmu tahu. Firman Tuhan, Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan. Dia tahu kita perlu, Jos. Dia tahu. Next kan lagi. Next kan. Fema. Where are you, Fema? Next kan, Fema? Ngeheng ya.
Nah, ini Pak Roni sama saya pernah sharingkan di sini bicara mesbah keluarga. Tapi Pak Roni bilang, masukin dikit nih, ini keren banget nih juga. Buktinya apa? Kalau Tuhan tuh mengerti apa yang kebutuhan kita. Buktinya apa? Kalau Tuhan tuh melindungi kita. Makanya orang-orang zaman dulu itu pakai dewa-dewa karena mereka butuh perlindungan, mereka takut. Buktinya apa nih? Nah, mundur dikit ya ke dalam kisah Ayub ya. Mungkin beberapa orang yang waktu itu hadir sempat mendengar, tapi kita belajar lagi. Pada suatu hari, ini kalau dalam drakor itu plot twist ya istilahnya. Balik-balik, ikutin saya ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Konferensi ini. Datanglah penyusup di tengah konferensi. Si iblis datang menyusup. Datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Baca sama-sama deh supaya Bapak Ibu ngikutin semua, ini keren banget deh. Dari mana kamu iblis? Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Bapak Ibu perlu tahu ya, iblis itu kerjaannya cucu, keliling jalan-jalan. Kalau di perjanjian baru 1 Petrus 5 ayat 8, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa. Dia berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelan. Jadi iblis itu kerjaannya selalu berkeliling untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya. Pelan-pelan ya, jangan kelewatan. Ini penting, bagian penting. Lalu bertanyalah Tuhan nih kepada iblis. Baca ya. Please, kamu tahu nggak hambaku Ayub? Tuhan tuh bangga nih, bangga sama anaknya. Termasuk Tuhan bangga sama kamu loh, Jos. Gitu ya. Nggak ada seorang pun di bumi ini seperti dia. Dia demikian saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Oke ya, next kita lihat jawabannya iblis apa. Nah, Bapak Ibu saya mau tanya gini. Setiap kali kalau saya khotbah kan selalu saya ngajak Bapak Ibu mikir ya. Pikir. Jawabannya iblis gini, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Nih, kan ada konferensi, Tuhan bilang sama iblis, kamu lihat enggak hambaku Ayub, keren nih, dia takut Tuhan, dia saleh, dia menjauhi kejahatan. Iblis jawab apa? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Pertanyaan saya, tolong jawab. Apa-apanya ini? Apa-apa yang baik atau apa-apa yang buruk? Baik, suami istri beda nih. Ini istrinya baik, ini papa mamanya Nathan Bapak Ibu datang dari Surabaya. Istri bilang baik, suami bilang buruk. Iblis bilang, kan Yesus, Tuhan tanya dong, kamu lihat enggak hambaku Ayub tuh? Dia demikian takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan saleh. Iblis bilang, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Jawab saya, apa-apanya ini apa-apa baik atau buruk? Paham Bapak Ibu gini? Iya, dia takut akan Tuhan. Jelas aja takut Tuhan. Semuanya baik-baik aja. Semuanya sehat-sehat aja. Benar gak Bapak Ibu? Ya jelas ya takut akan Tuhan. Paham? Justru dari jawabannya iblis ini, Bapak Ibu benar pelan-pelan ya. Berarti selama ini iblis itu sudah mau ngapa-ngapain Ayub. Tapi kagak bisa. Dari jawabannya ini loh Bapak Ibu. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, berarti selama ini dia sudah datengin apa-apa, tapi kagak bisa. Nah, jawabannya ada di ayat yang selanjutnya ini. Saya bukan sesat loh Bapak Ibu, saya tidak ngajarin yang sesat, semua ada di sini. Baca sama-sama. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dan segala yang dimilikinya? Sebentar. Jadi selama ini Bapak Ibu, iblis itu sudah berusaha mendatangkan yang buruk, sudah berusaha mendatangkan apa-apa yang jahat, tapi kagak bisa Bapak Ibu, karena apa? Ada pagar. Makanya Bapak Ibu, kenapa sih kita harus cari dewa-dewa ini itu? Ada pagar, ada perlindungan. Ada pagar, pagarnya 3 lapis Bapak Ibu. Lapis pertama dia itu siapa? Ayub, kepala keluarga. Lapis kedua dikatakan apa? Rumahnya. Rumahnya itu bicara apa? Seisi keluarga, istri, anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu, itu rumahnya. Dan segala yang dimilikinya, semua aset kita. Firman Tuhan bilang dipagari.
Makanya iblis tidak bisa ngapa-ngapain. Dan nih baca selanjutnya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi semua yang dicari sama bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, mereka takut gagal, mereka takut keamanan, mereka takut ini semua itu semuanya. Padahal itu semua didapat Ayub. Paham ya? Dari mana dapat itu? Nanti kita kembali lagi. Plot twist. Ingat ya, kalau saya sharing firman kayak drakor ini ya. Next kan lagi. Kok Ayub bisa dilindungi dan diberkati? Next kan. Yuk, sekarang kan tadi pertama bicara Allah-Allah orang Amori. Yang kedua bicara aku dan seisi rumahku. Saya ini dari tadi mata saya menjelajah di mana ya yang suami, istri, ada anak. Di manakah di sini Bapak Ibu yang ada? Oh iya di depan mata saya. Baca dulu ya Bapak Ibu ya. Kata aku dan seisi rumahku, yang ngomong aku siapa Bapak Ibu? Dan bukan Ayub, ini kan kitab Yosua. Jadi yang ngomong aku itu Yosua, aku dan seisi rumahku. Ya. Nah dikatakan ini seisi rumahku itu bahasa aslinya bayit, yang seringkali Pak Roni jelaskan, bicara keluarga itu bayit ya. Suatu lembaga yang dilandasi oleh covenant, dilindungi, ditata sama Tuhan. Maka Yosua bilang aku dan seisi keluargaku ini covenant. Oke ya, kepedulian Allah dalam penyediaan biasanya dilakukan dalam keluarga Bapak Ibu. Janda Sarfat, keluarganya Nuh, itu semua ya. Dan keluarga itu sebagai panggung tindakan awal penebusan. Ingat ketika orang Israel akan keluar dari tanah Mesir, mereka disuruh menyaput darahnya domba di pintunya. Satu keluarga cukup satu tanda. Itu bicara satu keluarga dilindungi. Tapi kalau kita bicara penghakiman juga bicara keluarga. Nah, saya minta tolong satu keluarga nih. Ini jadi tamu tapi disuruh jadi peragaan Pak Darwin, Bu Widya, Nathan sama Reva. Silakan maju. Ini Bapak Ibu Pak Roni itu sama keluarganya Bu Widya ini. Jadi yang mak comblangin saya sama Pak Roni, itu ciciknya Widya nomor 1. Jadi Ibu Ina, Pak Daniel Yanuar, nah baru Ibu Widya. Dulu Pak Roni waktu di Surabaya sempat tinggal di rumahnya beliau ini. Kalau perut sakit, kalau apa yang keroin mamahnya Widya. Jadi anak angkatnya begitu loh Bapak Ibu. Jadi tahu semua nih kita. Menikahlah dengan Pak Darwin ini, guru les di Surabaya Bapak Ibu. Muridnya banyak sak bejibun gitu ya. Lahirlah Nathan. Ini alim kalau di sini, tapi kalau di belakang Anabel ya Mei ya. Anabel. Kata Mei gini, Bu Anabel. Apa Mei Anabel? Anak belakang. Istilahnya Anabel itu dari Mei gitu ya. Nathan sama Reva ya. Darwin aja lah ya saya panggil. Darwin, kamu maju ke depan. Sebagai kepala keluarga, bilang nih, aku seisi keluargaku, ngomong, aku dan seisi keluargaku, aku mengikut Tuhan. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kepala keluarga ini seperti kereta, kepala gerbong. Maka ingat Yesus bilang, aku menyucikan diriku buat murid-muridku. Hai kepala keluarga di sini, kepala keluarga, dia yang bertanggung jawab. Tuhan melihat dia loh. Ketika kepala keluarga bilang aku dan seisi keluargaku, berarti misalnya ini saya Tuhan ya. Pak Darwin ini mewakili. Oke, saya melihat dia mewakili keluarganya. Bapak Ibu paham? Keluarga di belakang yang bertanggung jawab atas semua anak-anak istrimu ini. Paham Bapak Ibu ya? Maka Yosua bilang, aku seisi keluargaku, aku ikut Tuhan. Ini mewakili ini. Makanya, sebentar Pak Darwin, suami kan imam Nabi Raja. Apa sih imam itu? Imam itu Bapak Ibu, dia membawa isi keluarganya. Tuhan tolong dong. Lagi butuh apa nih Pak Darwin? Ya. Lagi tentang anak-anak, Revaya mau masuk sekolah misalnya. Mau masuk SMA nih Tuhan ya. Ini mewakili istri dan anak-anak. Dia jadi imam kepada Tuhan.
Makanya Yosua bilang aku dan seisi keluargaku. Nah itu imam. Kalau nabi apa? Nabi Tuhan bicara, oke, aku utus kamu. Seperti Tuhan bilang sama Pak Roni, aku utus kamu ke Malang. Lewat Pak Arifin ya. Ini ngomong sama istri anak-anaknya, ikut yuk diutus sama Tuhan. Misalnya Jakarta ya, dah yang enak ya. Jakarta gitu ya. Oke, balik badan. Ikut semua ke Jakarta. Semua bawa ke Jakarta. Bawa semua. Bapak misalnya ke sini, Pak. Yang lain ikut semuanya. Nah, paham Bapak Ibu ya? Ketika Yosua berkata, makasih Pak Darwin dan seisi keluarga. Ketika Yosua berkata, aku dan seisi keluargaku, dia mewakili. Ini, ikut aku. Paham Bapak Ibu ya? Oke. Next kan lagi aja. Lagi dikit ya. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ibadah itu di sini abad yang artinya to work, to serve, cakupan maknanya pekerjaan sehari-hari hingga ibadah. Nah, tadi kan pertanyaannya, kenapa nih kok Ayub itu ada pagarnya? Ternyata jawabannya itu ada di seperti tadi, aku dan seisi keluargaku melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Ayub itu jadi imam bagi keluarganya. Dia berdiri buat seisi keluarganya. Ini ayatnya Ayub 1 ayat 5. Setiap kali, ayo baca sama-sama. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub manggil mereka, Ayub menguduskan mereka. Ini tanggung jawab imam ya, perhatikan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu membawa korban bakaran. Bapak Ibu yang namanya jadi imam ya, nanti saya sedikit bersaksi. Oke, yang namanya hidup kadang-kadang krisis, iya itu diizinkan Tuhan. Yang kadang-kadang sakit, iya diizinkan Tuhan. Yang kadang-kadang menghadapi tantangan keamanan, iya diizinkan Tuhan. Tapi Bapak Ibu kita lihat ya, dia tetap mempersembahkan korban bakaran, ada aja perlindungan Tuhan kok Bapak Ibu. Sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Baca lagi, demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Hai bapak-bapak, suami-suami, papa-papa, kepala keluarga, katakan mesbah keluarga. Komitmen, konsisten. Oke, next kan lagi. Nah, 2 halaman terakhir Bapak Ibu, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Meminta apapun juga. Ini loh, ngapain sih kita itu kayak zaman dulu bangun dewa-dewa, bangun patung-patung. Padahal firman Tuhan berkata, kalau suami istri sepakat, kan di sini dikatakan 2 orang, komunitas terkecil suami istri. Kalau kamu sepakat, minta apapun juga. Firman Tuhan berkata, akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Maka saya bersaksi nih Bapak Ibu. Kalau bicara kesaksian nyekolahin anak di luar, Pak Roni sering bersaksi. Kalau bicara diutus Tuhan dari Lombok ke Malang, saya pernah bersaksi di sini Bapak Ibu. Tapi gini loh Bapak Ibu, setiap kita ada musim-musim kehidupan. Ya, seperti kemarin Herli bersaksi di doa puasa ada sakit. Tapi toh kamu sampai saat ini, kamu bersama dapat menikmati hidup, dipimpin Tuhan, dipelihara Tuhan. Kalau kita, oke, sekarang kita evaluasi masing-masing hidup kita, ada aja Bapak Ibu. Ada aja. Pak Roni sakit, itu COVID. Ya sekarang enggak usah ngomong lah, COVID itu sudah lewat. Tapi itu benar-benar saya di depannya dokter, Pak Dokter Felix itu pakai mouse tempat komputer. Pak Roni ini berat loh Bu. Dan saya lihat dengan mata kepala benar-benar paru-parunya udah putih. Tapi gini loh Bapak Ibu, kalau memang belum kehendak Tuhan ya, firman Tuhan 2 orang berkumpul, aku ada dan aku akan mengabulkan doa mereka. Kalau kita ngalami gereja Bapak Ibu sejak di Lombok, ya ada pasti musim-musim di mana kita seperti Pak Roni minggu lalu bilang, mepet, minus ada. Tapi toh kita bisa hidup sekarang kok Bapak Ibu. Bahkan nanti tanggal 8 Agustus seperti di Suara Gembala Pak Arifin tadi. Gereja
di Rock Lombok diperbesar kapasitas 1.500 Bapak Ibu. 1.500 apa 2.000 ya Pak Hendra ya? 2.000 ya? Iya Pak Hendra yang sering pulang. Pak Ongki nanti peresmian datang Pak, 8 Agustus Pak. Ada Pak Arifin juga, Cik Dewi datang ke sana juga ya. 2.000 loh Bapak Ibu. Padahal kalau dipikir-pikir, yang namanya kita ngelewati masa susah, lewati kok Bapak Ibu. Di waktu itu mau bangun sekolah, mau bangun mes untuk diakonia, benar-benar kita susah. Tapi toh kita bahkan sekarang bisa gedung 2.000. Kalau kita bisa menikmati ini, itu loh anugerah Tuhan Bapak Ibu. Ayo, kalau kita pikir-pikir, ngapain lagi sih kita ke dunia ini yang tidak menjamin. Tuhan bilang, kalau kamu sepakat suami istri, apapun yang kamu minta. Maka Yosua bilang, aku dan seisi keluargaku, Tuhan yang aku cari. Ayo sekarang suami istri sepakat. Next kan lagi. Dan saya tutup dengan ayat ini. Siapkan video klipnya terakhir ya Fema ya. Saya ceritakan paling akhir. Tapi yuk semua keluarga. Yang belum keluarga pun yang bujang juga baca nih ayat ini nih ya. Nyanyian Ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dalam konteks ini adalah kepala keluarga. Kok bisa kepala keluarga? Karena di bawahnya dituliskan istri dan anak-anaknya. Oke, lanjut. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, hasil pekerjaanmu loh ya. Ada orang nih, wah misalnya cuannya gede tapi tidak bisa menikmati jerih payahnya. Tapi kalau orang takut akan Tuhan, menikmati hasil jerih payah, berbahagialah engkau. Baiklah keadaanmu. Kamu nikmatin walaupun bukan cuman ya Pak Alung ya. Sekarang Pak Alung, bakmi, bakso rusuk, gacor, ciamik pemirsa. Rame-rame kita ya, hari ini pembukaan ya. Ini karena fruitful Bapak Ibu ya, ini saya menyimpang sedikit. Kok Alung ini barusan melewati juga lembah ya Kok Alung ya. Di mana dinyatakan tumor otak ya Pak ya. Di bawah otak. Seharusnya saya siapin videonya, tapi tiba-tiba saya dapat yang ini. Wah itu habis operasi ternyata ada kebocoran. Ya di hidung ya, berdarah-darah semuanya. Tapi akhirnya mengambil keputusan, kita kan Pak Erwin pelayanan penjara nih Bapak Ibu ya. Nah gimana dengan orang-orang yang selepas dari penjara, Pak Alung ini punya pikiran mau membina mereka dalam hal pekerjaan. Dikasihlah lapangan pekerjaan, yaitu bakmi, mie rusuk gacor Bapak Ibu ya. Oke. Walaupun berpikirannya cuman mie. Tapi firman Tuhan berkata, kok Alung lihat ya, berbahagialah engkau. Baiklah keadaanmu. Hai bapak-bapak, hai suami-suami, hai siapapun juga di tempat ini. Ketika kamu takut akan Tuhan, baiklah keadaanmu. Lanjut, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anggurnya subur ya di dalam rumah, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya, baca sama-sama, demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Diberkatilah keluarga-keluarga. Jangan ngandalin cari berhala-berhala, jangan takut. Karena firman Tuhan berkata, setiap kepala keluarga, di sini mungkin ada yang orang tua tunggal atau apapun juga, jadi kepala keluarga, katakan aku dan seisi keluargaku, aku akan menyembah engkau. Tuhan yang jamin. Baiklah keadaanmu. Saya tutup dengan video klip. Ibu Mei, siapin dulu Fema. Di tengah tantangan, di sana ada sekolah juga ya Bapak Ibu ya. Makanya Pak Roni kalau cari guru, Bu Mei bilang, Pak butuh guru Pak. Cari guru ke Paniai kok enggak ada yang mau Bapak Ibu. Pak Roni saya bilang, tak kasih gaji di atas UMR. Tak kasih kesempatan pulang setahun, boleh cuti sampai 2 minggu. Tak jamin asuransi kesehatan ini. Cari enggak ada sampai sekarang Bapak Ibu yang mau jadi guru di Paniai.
Nah ini dia suatu kali telepon Pak Roni, saya ceritakan dulu. Peluru nyasar Bapak Ibu. Jadi guru-guru dan para full timer itu tinggalnya di lantai 2. Nah tiba-tiba dibakarlah, tiba-tiba dirusuhlah, ditembaklah kantor polisi. Kan karena dekat, jadi mereka matiin yang lantai 2 tempat para full timer dan para guru-guru itu, mereka matiin lampunya, terus mereka kemudian tiarap semua. Dan pelurunya nyasar juga Bapak Ibu, pergi ke pastori di gereja kita. Tapi yang mau saya tampilkan gini loh, ada juga Allah perlindungan kita seperti Ayub, pagar perlindungan ada. Seperti yang lalu Bu Mei bilang memberi makan, ini yang terkini ya, video yang baru dikasih, dia tetap konsisten, diberkati Tuhan, memberi makan dan berdoa buat emak-emak. Tolong Fema. Puji Tuhan. Coba volumenya, Fem. Tuhan Yesus luar biasa. Ini dengan lahap, dengan bersuka cita. Haleluya. Thank you teman, sahabat, saudara yang sudah memberkati Di tengah Rumah bahaya Singgah, Bapak Ibu ya. Blessing Hand of Papua dan mereka menjadi ibu di dalam Tuhan berkati Ibu. Tuhan berkati kesehatan, Minta kesehatan, minta berkat, perlindungan. menjadi milik bagian mama-mama saya di dalam nama Yesus. Ya, makanya baiklah keadaanmu. Kalau tidak ditentukan Tuhan untuk mati martir, ada aja perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.